Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan periode 4 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Dia Sri Handayani dengan nomor peserta PPG 201502398334. Saya guru SD Negeri Salatiga 12, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan periode 4 tahun 2022. Pembelajaran ini saya lakukan di kelas 5 dengan materi tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem pembelajaran 1. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Ya, sekarang kita ketemu lagi di hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Sebelum memulai kegiatan, kita berdoa dulu. Silakan untuk Binto dipimpin berdoanya. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, teman-teman. Ya, selamat pagi. Siap, gerak. Kepada sang merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Menyanyikan lagu dari Merdeka. Di tempat duduk, siap, gerak. Baik, terima kasih. Kelas 5A. Oke. Sebelumnya kita absen dulu. Dia mau presensi dulu. Aman Indra, Anissa Marcelia, Anissa Rahma, Beneta. Ya, kita tadi sudah menyanyikan lagu Hari Merdeka. Berarti kita senantiasa untuk semangat. Sebagai pelajar, semangatnya harus apa? Belajar. Ya, untuk sebagai pelajar kita harus semangat untuk belajar. Nah, kemudian kemarin sudah belajar tentang ekosistem. Ekosistem, jenis-jenis ekosistem ada apa saja? Laut, hutan. Darat contohnya apa? Ada sawah, hutan. Ya, itu adalah jenis-jenis ekosistem. Di masing-masing ekosistem ada makhluk hidup yang berbeda-beda. Nah, kemudian kemarin juga sudah belajar itu. Kemarin kita sudah belajar tentang perubahan ekosistem. Contohnya apa? Satu, pembakaran hutan. Dua, ya, pembuangan limbah sembarangan. Iya, pengeboman laut. Oke, selanjutnya kita, kalau tadi anak-anak sudah siap untuk pembelajaran hari ini, sekarang dia mau cek dulu konsentrasinya. Kalau semut kecil, kalau gajah besar, kalau ular kalau
ya. Yuk coba semuanya. Ada semut. Berarti satu konsentrasinya belum pas. Oke, diingat-ingat dulu apa yang sudah dia sampaikan. Semut, gajah, ulat, ulat. Ya, ada gajah. Ya, ada gajah besar, tapi lingkarannya kecil. Jangan ikuti budiah ya. Ya. Konsentrasi. Ada semut. Ada gajah. Ada ulat. Ya, kita masih belum siap. Yuk. Tepuk satu, dua, tepuk satu, setengah. Oke, pintar. Nah, selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2022 kita belajar tentang apa ya kira-kira ya? Tentang teks non-fiksi dan rantai makanan ada di tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Silakan untuk bukunya dipersiapkan dulu dan buku tulisnya. Sudah? Lalu apa saja tujuan pembelajaran? Mengapa kita belajar di tema 5 subtema 2 tentang non-fiksi dan rantai makanan? Kita lihat. Tujuannya adalah menganalisis pokok pikiran tiap paragraf dalam teks non-fiksi rantai makanan. Kemudian yang kedua, membuat minimal 2 pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan non-fiksi atau rantai makanan. Dan yang ketiga, menguraikan komponen rantai makanan pada ekosistem tertentu. Yang keempat, menggabungkan gambar makhluk hidup menjadi rantai makanan pada ekosistem disertai dengan keterangannya. Untuk teknik penilaiannya, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini ada beberapa teknik penilaian. Yang pertama, kalian dinilai dalam sikap, ya, sikap percaya diri, menghargai orang lain, kemudian dan bersikap mandiri. Untuk pengetahuannya nanti kalian yang dinilai apa? Nanti kalian mengerjakan soal evaluasi menggunakan gadget atau handphone. Nanti dia akan share linknya. Kemudian untuk keterampilan kalian nanti menggabungkan gambar dengan teliti, dengan cermat, seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita simak dulu. Ini videonya video tentang apa ya? Ini domba. Kalian pasti tahunya domba, tapi tidak dengan domba. Dalam lagu tersebut merupakan ekosistem sungai. Ya. Sebenarnya dari sini kalian akan tahu apa yang akan kita pelajari pada saat di judul tadi, rantai makanan. Tapi sebelumnya kita melihat lagi video
videonya. Nah, dan gambar apa saja di situ. Nah, kita lihat dulu ya. Videonya ini tentang apa? Hewan langka di hutan Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang terbesar di dunia. Indonesia kaya akan flora dan fauna yang sudah tersebar di seluruh wilayah. Tapi dari semua hewan dan tumbuhan yang ada, beberapa sudah masuk dalam daftar hewan yang terancam punah. Hal ini terjadi karena perburuan hewan liar dan juga perubahan keadaan alam yang membuat keberadaan hewan ini terancam. Komodo. Komodo adalah spesies kadal terbesar yang ada di Indonesia. Panjang komodo bisa mencapai 3 meter atau 10 kaki. Nah, itu dia beberapa hewan asal Indonesia yang sudah langka. Sayang sekali bila generasi mendatang tidak bisa menyaksikan langsung hewan-hewan ini. Karena itu, yuk kita ikut untuk melestarikan seluruh makhluk hidup yang ada di sekitar. Oke, selesai. Tadi videonya tentang hewan langka, hewan yang terancam punah. Nah, kemudian tadi hewan apa saja yang terdapat di video atau yang langka? Coba kita cek dulu jawabannya betul tidak ya. Adakah yang di sana? Ada semua enggak? Ada. Komodo, orangutan, gajah Sumatera, Sulawesi, Bali dan Anoa. Jadi masing-masing hewan tersebut kenapa kok menjadi langka? Satu dulu. Pembakaran hutan untuk area pemukiman atau industri. Terus diburu itu untuk diambil apanya loh? Yang ini diambil dagingnya, yang ini diambil tanduk, daging, kulit. Oke, nah sekarang kita sampai ke rumusan masalahnya. Mengapa hewan asli Indonesia menjadi langka? Iya, pengembangan area pemukiman. Apa yang terjadi jika salah satu hewan pada rantai makanan menjadi langka atau punah? Kemudian sekarang kita membuat kelompok berhitung 1 sampai 5. Ya, kita berhitung 1 sampai 5 secara bergantian. 5. Semuanya berdiri dulu. Bukunya dibawa dan alat tulisnya, tasnya biar terletak di situ. Kita gabung menjadi satu kelompok. Minggir dulu ke depan semuanya. Ya. Yang kelompok 1 di sini, silakan. Yang pertama ada lembar kerja 1. Lembar kerja 1. Nanti kalian diminta untuk mencari pokok pikiran atau menentukan mana sih, menganalisis mana yang menjadi pokok pikiran. Kemudian
membuat 2 pertanyaan. Minimal. Kalau minimal 2, berarti 5 boleh tidak? Boleh. Ya, nanti akan disesuaikan. Kemudian kata tanya itu ada apa saja? 1. Nah, coba sekarang perhatikan dulu. Apa itu? Iya. Teks bacaan non fiksi. Iya, coba Rafasya. Pengertian. Baca yuk. Pengertian teks bacaan non-fiksi adalah cerita atau karangan yang berdasarkan kenyataan, realita atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Iya. Cerita atau karangan yang berdasarkan kenyataan, realita atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Contohnya apa? Siapa yang tahu? Kalian pasti sudah pernah mendengar cerita sing asli itu contohnya apa? Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan. Nah, ada temanmu yang menjawab, kemerdekaan Indonesia itu merupakan apa? Yo. Kamu belajar apa di situ? Sejarah. Iya, cerita sejarah. Kalau asal usul itu termasuk non fiksi bukan? Bukan. Berarti kalau bukan non fiksi berarti fiksi. Kemudian nanti kalian diminta untuk mencari ide pokok. Apa toh ide pokok? Ide pokok adalah setiap bacaan tentunya memiliki ide pokok yang tertuang dalam pokok pikiran. Jadi setiap bacaan itu pasti punya ide pokok yang tertuang dalam pokok pikiran. Pokok pikiran atau ide pokok atau gagasan utama adalah sebuah topik yang dibahas di dalam sebuah paragraf. Kalian sekarang silakan dibuka untuk buku paket halaman 55. Halaman 55. Sudah? Silakan dibaca. Kemudian kalian menganalisis pokok pikirannya ada di mana. Kalian diskusikan dengan temannya. Ya, ditulis temannya. Yang satu ini, yang di atas ini. Di situ ada ide pokoknya tentang apa? Sudah dua pertanyaannya? Apa ya buat kamu siapa, bagaimana, mengapa, sebagainya itu. Tanda tanyanya mana? Setiap ada pertanyaan diawali dengan diawali dengan kata tanya, diakhiri dengan tanda tanya. Kalau ada pertanyaan jangan lupa itu. Oke, yuk kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Nah, tadi kalian membaca teks tentang rantai makanan. Nah, sekarang dia mau jelaskan sedikit apa itu rantai makanan. Yuk dibaca. Sanovia, ini rantai makanan. Jadi rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup.
Setiap makhluk hidup mempunyai perannya masing-masing. Yang pertama adalah produsen. Produsen itu adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Berarti dia mampu mengolah makanannya sendiri. Tadi ada temanmu yang menyebutkan rumput. Sudah? Rumput. Selain rumput apa? Padi. Tumbuhan. Dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Diperoleh dari mana? Ayo. Dari pupuk. Betul, nutrisi. Apa nutrisinya selain pupuk? Iya, air. Terus dibantu siapa? Bisa membuat makanannya? Dibantu matahari. Apa lagi? Bernapas enggak ya? Karbon dioksida. Gitu. Kemudian konsumen. Yang peran kedua adalah konsumen. Bergantung kepada makhluk yang lain. Berarti konsumen ini pemakan produsen. Konsumen makan produsen. Selanjutnya di konsumen yang ketiga tingkat pertama juga disebut konsumen primer. Konsumen primer itu adalah kelompok hewan herbivora. Apa itu herbivora? Berarti hewan yang memakan tumbuhan. Itu namanya herbivora. Kemudian ada konsumen tingkat 2. Konsumennya disebut juga konsumen sekunder. Kemudian yang terakhir adalah pengurai. Pengurai ini menguraikan bangkai dan tumbuhan yang sudah mati. Kemudian nutrisinya dikembalikan lagi ke dalam tanah. Ada contoh makanan di sungai. Ya, yuk Nala. Mulai dari produsen. Yuk. Terus Ikan dimakan bangau. Terus Bangau dimakan buaya. Ya, betul teman-teman, sudah betul ya. Yang pertama adalah ini, ganggang. Ganggang itu adalah tumbuhan yang ada di di dalam air. Ganggang ini sebagai produsen, kemudian dimakan oleh ikan, ikannya dimakan bangau, bangaunya dimakan buaya. Akhirnya mati. Nah, sekarang silakan kalian membuka lembar kerja 2. Kemudian punya 5 amplop. Isinya apa ya? Ya. Jadi silakan dibaca yang pertama. Salah satu anggota kelompok ke depan mengambil salah satu amplop ini. Yuk, silakan. Kalian mendapat gambar apa? Kemudian kemarin dia sudah sampaikan lem dan spidol. Silakan dibuat di lembar kerja kedua. Yuk dilakukan. Mau makan tumbuhan. Yuk. Tumbuhan makan mau. Ya, yuk tumbuhan. Jangan lupa di bawahnya ditulis dia selaku apa? Produsen. Ini apa? Ini dalam mana?
Oke, dia melihat semuanya sudah selesai. Baik, sekarang kita masuk di tahap mempresentasikan hasil diskusi. Ya, untuk mempresentasikan hasil diskusi, Budia mau minta kelompok 2. Coba yuk, kelompok 2 silakan maju. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi saya di pembahasan kerja 2. Ya, yuk silakan dipresentasikan. Ekosistem apa? Sawah, Diperlihatkan dengan temannya. Perjalanan rantai makanannya seperti apa? padi dimakan terus, tikus dimakan ular, ular lagi dan jamur, mereka Iya, terus nutrisinya kembali ke tanah. Oke, yuk. Yang pertama apa ini? Yang pertama adalah padi. Padi sebagai padi sebagai produsen yang bagaimana jika ular selalu diburu untuk diambil kulitnya? Ya. Ular akan punah dan populasi tikus meningkat dan petani akan kekurangan penghasilan padi karena tikus makan padi. Iya. Tadi apa yang terjadi jika ular diburu untuk diambil kulitnya? Nah, temanmu menjawab. Apa tadi? Ular akan punah dan populasi tikus. Meningkat dan petani akan kekurangan penghasilan padi karena tikus makan padi. Iya. Ada yang mau memberikan komentarnya? Sudah betul tadi urutannya? Sudah? Iya, sudah. Silakan kembali. Terima kasih untuk kelompok. Beri tepuk tangan. Lanjut. Ikan dimakan oleh anjing laut. Anjing laut dimakan oleh paus orca. Sebagai terus Ikan kecil sebagai konsumen tingkat 1. Terus anjing laut sebagai konsumen tingkat 3. itu apa? Apa yang akan terjadi jika ikan kecil diambil nelayan? Iya, apa? Populasi ikan akan menurun. Populasi ikan menurun. Kan ikannya itu sudah menurun. Kemudian seperti apa? Apa yang akan terjadi dengan perjalanan ekosistem yang lain? Dengan apa? Rantai makanannya seperti apa? Rantai makanannya sama satu dengan tikus. Iya, apa? Rantai makanannya sama satu dengan tikus. Iya, rantai makanannya terputus. Iya. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Beri tepuk tangannya. Teman-temannya sudah mempresentasikan semua hasilnya. Ada yang sawah, ada ekosistem apa saja tadi? Sawah, kebun, laut, hutan. Tadi ada hutan. Kemudian, apa yang akan terjadi jika salah satu hewan pada rantai makanan menjadi langka? Apa? Tadi apa? Sudah dijawab temannya loh. Rantai makanan. Ya, ekosistem terganggu rantai makanannya karena rantai makanannya terputus, ekosistemnya terganggu. Ya, kemudian sekarang Budia mau tanya dulu, apakah ada yang belum dipahami dari penjelasan dari awal sampai akhir tadi? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Nah, berarti kalau sudah jelas tadi sudah disampaikan ada
beberapa rantai makanan. Sekarang dia mau tanya dulu, apa yang dimaksud dengan rantai makanan yang sudah kalian pelajari tadi? Proses makan dan dimakan makhluk hidup. Proses makan dan dimakan makhluk hidup terjadi di ekosistem tertentu. Nah, kemudian yang sudah kalian diskusikan dengan temannya tadi, apa yang akan terjadi apabila ada salah satu hewan di dalam rantai makanan itu diburu atau menjadi langka? Ya, rantai makanan terputus, ekosistem terganggu. Oke, sudah baik ternyata. Nah, kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Sudah di bawah handphonenya semua? Sudah. Handphonenya dimasukkan sapu dulu. Silakan kalian geser. Untuk kelompok ini, kelompoknya kelompok 4, silakan digeser 3 ke belakang, 2 tetap. Berarti untuk Janung, Guntur, dan Nohan ke belakang. Silakan maju, silakan. Maju, silakan. Sudah. Tempat duduknya sudah kembali. Sekarang silakan kalian buka link yang sudah Budia bagikan ke WhatsApp. Oke. Di kelas 5A, silakan dibuka. Silakan kalian mengerjakan soalnya. Ya, silakan dikerjakan. Nama kan di atas itu kan ada paling atas nama. Diklik toh, diklik. Sudah diklik. Bisa tidak? Bisa ya? Ya, yuk dijawab. Mana? Pilih jawaban yang bisa. Ya, oke. Nah, kalau sudah klik finish, terus klik yang sebelah kiri. Iya, cek my answer. Kemudian dicek kalian dapat nilai berapa. Yuk. Kemudian sekalian masukkan nilainya. Yang sudah siapa? Terus siapa lagi yang sudah? Tunjuk jari saja. Biar tidak muter. Tunjuk jari. Nohan sudah. Benita 8/10. Terus Felix 70. Ada lagi? Yang sudah? Langsung. Berapa? 9/10. Sanavia sudah. Ya. Tristan. Sudah berarti ya? Oke. Terima kasih untuk pengerjaan soal evaluasinya ya. Baik. Tadi sudah mengerjakan evaluasinya. Ekosistem, rantai makanan, apa lagi? Fiksi, berarti sudah menguasai ada rantai makanan, ada teks fiksi. Kemudian, apa saja yang belum dikuasai? Yang hari ini yang belum bisa tentang apa? Adakah? Iya, karena sudah pintar-pintar sudah ada semua. Sekarang, sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan. Apa? Mengerjakan soal evaluasi. Kenapa kok itu menarik? Menggunakan apa? Menggunakan handphone atau gadget. Ada lagi hal menarik apa selain soal evaluasinya? Selain soalnya, kegiatan apa yang menurutmu menarik tadi? Berkelompok. Kalian bisa berdiskusi, bertukar pikiran dengan temannya. Oke. Kemudian sebutkan hal yang tidak menarik. Tentang apa? Menurutmu tidak menarik, ada enggak? Ada tidak? Tidak? Oke, berarti semuanya menarik ya. Senang belajar hari ini? Mana senangnya? Tak lihat senyumnya. Di sini senyum gigi. Kita tinggi ya. Kalau senang ya senyum. Kemudian apa tantangan yang kamu jumpai dalam pembelajaran
hebat, sudah pinter-pinter, sudah berdiskusi hari ini. Nah, kemudian pesan Budia, karena tadi sudah belajar tentang ekosistem, makanya kalian juga harus belajar untuk menjaga lingkungan. Nah, supaya apa? Tetap bersih, ekosistemnya tetap terjaga. Selain itu, kalau menjaga lingkungan juga kalian apa? Menjadi sehat. Dan Budia ingatkan sekali lagi untuk senantiasa belajar di rumah. Belajar bukan hanya di sekolah. Ya, mungkin hanya itu. Sekarang silakan dirapikan bukunya. Dirapikan bukunya dulu, alat tulisnya dimasukkan. Untuk apa? Tugas kelompokmu tadi dikumpulkan, boleh, yuk. Dikumpulkan, yuk, kumpulkan. Oke, terima kasih semuanya. Kelas 5. Yuk, sebelum kita pulang, meja dirapikan dulu. Dimasukkan bajunya, bajunya dirapikan. Kalau berdoa bagaimana? Nah, tidak boleh. Siap. Ya, kita nyanyi dulu gundul-gundul patung. 1, 2, 3. Gundul-gundul patung keberengan, nunggi-nunggi wakul-kul keberengan, wakul lempang segane dadi sapatan. Terima kasih, ya dipimpin berdoa dulu. Iya. Ya, Itu duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai.